Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Fatoni. Saya dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab 1 dengan NIM 211104030016. Di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan seputar fonologi. Pertanyaan pertama yakni apa yang dimaksud dengan fonologi, kemudian pertanyaan kedua yakni bagaimana sejarah, kemudian apa saja objek kajian dalam fonologi, kemudian yang ketiga ada apa perbedaan antara fonetik dengan fonemik. Baik, langsung ke pertanyaan pertama, yakni apa yang dimaksud dengan fonologi. Fonologi sendiri merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari bunyi atau sistematika bunyi atau fonem, yang dimana dalam objek kajiannya fonologi sendiri mencakup di dalamnya yakni cara pengeluaran bunyi, cara keluarnya bunyi, maupun hal yang lainnya. Dalam bahasa Arab sendiri terdapat 28 huruf hijaiyah, yang dimana setiap hurufnya terdapat perbedaan antara intonasi keluar dari bunyi-bunyi huruf per hurufnya. Contohnya dapat kita pahami adalah bunyi huruf dari huruf ba. Huruf ba sendiri apabila dikaitkan dengan harokat dhammah ataupun kasroh, maka akan berbeda keluarnya bunyi dari huruf tersebut. Maka akan dibaca bi atau bu. Begitu juga dengan huruf lain. Juga ada beberapa huruf yang dianggap susah oleh orang asing. Contohnya adalah qaf dan ain, yang dimana huruf tersebut tidak biasa digunakan oleh bahasa lain, karena dalam bahasa Arab terdapat beberapa huruf yang memiliki ciri khas tertentu dalam pengeluaran, pengolahan, ataupun keluarnya suara, baik menggunakan ciri lidah yang khas, baik menggunakan dari tenggorokan maupun hal yang lainnya. Baik, untuk pertanyaan kedua yakni bagaimana sejarah dan juga apa saja objek kajian dalam fonologi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah. Sejarah dari perkembangan fonologi sendiri itu diawali pada zaman era keemasan Islam, yakni pada tahun abad 8 Masehi hingga ke-13 Masehi. Dalam lingkup ini banyak ilmuwan Islam yang berkembang, banyak ilmuwan Islam yang muncul, yang diantaranya adalah Ibnu Faris, kemudian Khalil bin Ahmad yang mengarang Kitabul Ain, yang dalam Kitabul Ain terdapat beberapa penjelasan yang menjelaskan secara detail tentang bunyi bahasa, tempat keluar maupun hal yang lainnya dapat di dalamnya. Nah, perkembangan ini terus berkembang seiring zaman sekarang hingga pada perkembangan yang pesat, yakni munculnya huruf yang perkembangan paling tinggi ibaratnya lah begitu, yakni pada kemunculan huruf hijaiyah, yakni kemunculan huruf yang dimana huruf-huruf tersebut tiap hurufnya memiliki bunyi suara yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kemudian objek kajian yang dapat dalam fonologi sendiri itu ada beberapa objek kajian. Beberapa objek kajian. Objek kajiannya yang pertama adalah fonemik, yang kedua adalah alofoni, yang ketiga adalah sandi, yang keempat adalah prosododi. Ada 4 objek kajian. Objek kajian pertama, fonemik sendiri merupakan satuan bunyi terkecil yang terdapat dalam bahasa. Alofoni sendiri merupakan variasi yang terdapat dalam bunyi bahasa tersebut. Kemudian yang ketiga ada sandi. Sandi sendiri merupakan keterkaitan antara huruf satu dengan huruf lainnya dalam konteks yang berbeda. Kemudian yang keempat adalah prosododi, yakni intonasi yang keluar dari bunyi tersebut. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, apa sih perbedaan fonetik dengan fonemik? Nah, perbedaan fonetik dengan fonemik, pertama kita akan menjelaskan tentang fonetik terlebih dahulu. Fonetik sendiri merupakan satuan bunyi bahasa yang menjelaskan tentang cara pengeluaran bahasa, tempat keluarnya bahasa, kemudian hal yang dirasa atau hal yang dapat diraba, atau hal yang dapat dipikirkan secara fisik, ibaratnya begitu. Kemudian fonemik sendiri satuan bunyi terkecil bahasa yang membedakan arti makna dalam bahasa tersebut, yang mana jika salah dalam pengeluaran kata, salah dalam pengeluaran bunyi,
maka maknanya dalam fonemik itu berbeda. Baik begitu. Nah, jadi perbedaannya yang dapat kita pahami adalah fonetik sendiri merupakan suatu cabang ilmu dari fonologi yang membahas tentang tempat, cara, ataupun hal lain tentang keluarnya suara, baik secara fisik. Nah, kemudian fonemik sendiri itu adalah satuan terkecil dari bunyi yang dapat membedakan makna dari kalimat atau kata yang disebutkan tadi. Begitu. Jadi terdapat perbedaan, yakni perbedaannya adalah tentang dasar dari ilmu tersebut, kemudian tempat keluarnya, kemudian maupun hal yang lainnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.